Halo Bunda, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Wah, Lebaran sebentar lagi ini. Pasti kita semua pada berburu nastar nih. Karena nastar adalah salah satu kue kering yang menjadi ciri khas di Indonesia. Tapi tahu nggak Bunda, kadang nastar itu dibikin walaupun dengan komposisi dan bahan yang sama, ketika dibikin beda tangan, nanti hasilnya akan beda juga. Dan hari ini Sima akan membuat nastar, namanya nastar kribo. Nastar ini dibikin tanpa mixer dan ada rahasianya yang membuat nastar saya menjadi kering, ringan di mulut. Kita ikutin ya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel YouTube Resep Sima. Sebelum kita mulai masak, tolong padamkan lampu merah subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video saya. Terima kasih. Sekarang kita siapkan tepung terigunya 500 gram, menteganya 200 gram, room water atau wismanya 200 gram, tepung maizenanya 2 sendok, baking powdernya 1 sendok teh, vanili bubuknya 1 sendok teh, susu bubuknya 150 gram, gula halusnya 50 gram, telur ayamnya 6 butir, nanti kita ambil kuningnya. Dan untuk selainya kita menggunakan satu resep 1 buah nanas yang nanti kita akan parut. Untuk selai nanasnya lebih bagus kita parut, bukan di blender ya, karena nanti akan pengaruh dalam proses pembuatannya. Kemudian garam halus 1 sendok teh, cengkehnya 3 buah. Kemudian untuk pewangi kita menggunakan kayu manis secukupnya. Untuk selai nanas saya menggunakan gula merah karena akan memberikan tekstur yang berbeda nanti, lebih pekat dan lebih kenyal. Dan keju untuk taburan nanti di atasnya. Nah, ini dia Bunda rahasia Sima untuk nastar yang kering dan ringan di mulut. Sima selalu sebelum membuat nastar, tepungnya saya sangrai. Ini tidak lama, hanya untuk meringankan glutennya. Kita sangrai selama 15 menit dan diaduk terus supaya tidak ada yang gosong di bawahnya dengan api yang kecil. Selain memberikan hasil nastar yang ringan dan kering di mulut, nastar ini bisa awet. Bunda bisa nanti cek, membedakan antara tepung sebelum disangrai dengan sudah disangrai. Tepungnya akan terasa ringan. Setelah disangrai kita akan saring karena tepung tersebut pasti bergumpal-gumpal. Jadi kita saring dulu supaya lembut. Dan perlu dicek Bunda tadi selama disangrai, jangan sampai tepungnya berubah warna menjadi coklat karena kelamaan. Ini hanya supaya panas dan mengeringkan glutennya aja. Kemudian untuk selai nanas ini akan lebih bagus jika kita parut. Memang kadang banyak orang yang di blender supaya untuk memudahkan proses saja, tapi kalau di blender pasti akan menambahkan air dan itu memperlama proses pengeringan dari nanas tersebut. Dan hasilnya lebih bagus diparut karena serat-seratnya kelihatan. Kemudian kita masak, nanasnya parut, kita masukkan bumbu-bumbu pewanginya. Untuk pembuatan selai nanasnya saya selalu menggunakan gula merah karena memang hasilnya nanti akan beda. Tapi tergantung Bunda, kalau Bunda nanti suka yang lebih manis bisa ditambahkan dengan gula pasir. Dan untuk selai nanas ini semuanya tergantung dari selera kita masing-masing. Ada yang suka asam, ada yang suka manis, ada yang suka manis sekali. Nah, nanti Bunda boleh dicek ya, boleh tambahkan. Dan ini saya juga tambahkan gula pasir sedikit supaya lebih manis. Kita rebus dan kita aduk terus nanasnya sampai
asat sampai mengental dan jangan sampai gosong. Terus diaduk, dan ini hasilnya Bunda ketat sekali, bisa dibentuk, bagus sekali hasilnya. Dan sekarang kita siap untuk mengisi nastarnya. Kita mulai, kita pisahkan kuning telurnya 6 butir, kemudian kita campur dengan menteganya. Kemudian kita masukkan gula halusnya. Kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Gunakan spatula, tidak perlu di mixer. Antara mixer dengan diaduk nanti juga ini bisa membedakan hasilnya. Aduk terus sampai rata, sampai menteganya tidak menggumpal. Kemudian kita masukkan room waternya. Aduk rata lagi sampai tercampur. Baru kita masukkan tepung terigunya yang sudah kita sangrai. Masukkan vanilinya. Masukkan tepung maizena. Masukkan susu bubuknya. Kemudian masukkan baking powder. Kita aduk semuanya sampai rata, sampai tidak ada tepung lagi yang tersisa. Adonan menjadi satu. Sampai hasil adonannya seperti ini. Kemudian kita siapkan loyang yang sudah dialas dengan kertas roti, atau boleh juga dioles mentega dan terigu. Kita mulai membentuk, ambil adonan sebesar kelereng, kita pipihkan, kita isi dengan selai nanas yang sudah kita buat bulat-bulat juga supaya untuk memudahkan. Dan perlu dicatat Bunda, adonan nastar ini tidak boleh kita uli dengan tangan, karena nanti adonan bisa menjadi matang dan adonan akan keras, karena tangan kita sifatnya adalah panas. Tangan kita bisa mengeluarkan hawa-hawa panas. Jadi boleh dipegang dengan tangan tapi jangan ditekan, hanya mengambang saja membentuknya dengan tangan.
Kita siapkan untuk taburannya, yaitu parutan keju. Kita menggunakan 1 pak keju Kraft yang diparut. Untuk taburan keju silahkan menggunakan merek apa saja. Dan untuk olesan nastar di atasnya saya gunakan telur 2 kuningnya seperti ini, dan ini saya tambahkan pewarna kuning sedikit karena biasanya ada olesan nastar tersendiri yang bisa langsung dibeli, tapi tahun ini susah sekali kita dapatkan karena ada corona, mungkin itu karena impor ya. Jadi saya gunakan telur dan pewarna kuning. Kalau kita hanya gunakan kuning telurnya biasanya akan sedikit pucat ya kuningnya, jadi saya tambahkan pewarna sedikit saja. Dan sekarang kita mulai untuk mengoles nastar. Dioles permukaannya. Diolesnya jangan semuanya, jadi beberapa saja dulu, baru kita langsung taburkan atau kita gulingkan di parutan keju. Baru nanti kita mulai mengoles lagi sekitar 10 atau 15, gulingkan lagi di kejunya. Kalau kita oles semuanya sampai selesai, nanti takutnya kuning telurnya akan cepat kering dan tidak menempel kejunya. Nah, ini sudah selesai semua. Kita mulai siapkan ovennya, kita panaskan dulu. Baru kita masukkan ke oven yang sudah mulai panas. Dan nanti sedikit-sedikit kita tengok Bunda ya, bisa diputar-putar posisinya supaya merata. Dan saya gunakan kompor ini dengan suhu di bawah 150, ini mungkin 100 derajat, dengan waktu yang kita butuhkan selama 40 menit. Nanti tergantung dari oven masing-masing, bisa kita sesuaikan. Dan jangan lupa posisinya Bunda nanti diputar-putar supaya kanan kirinya bisa merata. Dan ini sudah mulai matang, kita keluarkan dari oven, kita dinginkan, baru kita nanti packing. Ini dia hasilnya nastar kribo dari resep Sima yang rasanya sangat nyamleng, ringan, lembut, dan kering di mulut. Semoga video-video saya ini bisa bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Dan tadi setelah padamkan lampu merah subscribe, tolong di like, share, komen, dan aktifkan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih kepada semuanya, selamat mencoba dan salam hangat dari resep Sima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.